Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana Sobari dari kelas 11 MIPA 3. Ada 4 gaya lompat tinggi. Yang pertama gaya menggunting, kedua gaya guling sisi, ketiga gaya straddle, dan keempat gaya flop. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang lompat tinggi gaya straddle. Alat yang digunakan dalam pembelajaran lompat tinggi ada 3. Yang pertama ada matras, kedua mistar, dan ketiga tiang. Alat tambahannya ada 3 juga, yaitu yang pertama kon, kapur, dan lakban hitam. Alat tambahan tersebut berfungsi untuk menandai titik tolakan atau titik awalan. Untuk gerakannya ada 4. Yang pertama gerakan awalan, kedua gerakan tumpuan, ketiga gerakan di atas mistar, dan keempat gerakan pendaratan. Cara menentukan awalan: langkahkan kaki kita dari tiang sebelah kanan, kemudian luruskan tangan kita ke arah mistar. Disitulah titik tumpu kita dan bisa kita beri tanda. Sudut awalan kurang lebih 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Lakukan 3 kali langkah kaki untuk menentukan awalan. Bisa juga menggunakan 5 langkah, 7 langkah, atau 9 langkah kaki untuk menentukan awalan. Selanjutnya lakukan lompatan dari awalan 3 langkah, 5 langkah, dan 7 langkah, dan pastikan kaki menumpu pada tanda yang telah dibuat. Kita harus bisa menyesuaikan kecepatan dengan lingkungan sekitar agar kita tidak terjatuh saat melakukan lompatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Ridho. Saya dari 11 MIPA 3 absen 2. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang atletik, yakni lompat tinggi gaya straddle. Perlu diketahui bahwa atletik sendiri itu ada 4 gaya, yakni ada gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang gaya straddle. Oke, alat yang digunakan untuk melakukan lompat tinggi gaya straddle ini adalah matras, mistar, tiang, serta alat tambahannya yakni ada kon, kapur, atau lakban hitam. Gerakan pada lompat tinggi: yang pertama ada awalan, kedua tumpuan, ketiga gerakan di atas mistar, yang keempat adalah pendaratan. Untuk menentukan titik tumpu dapat dengan cara merentangkan tangan kita ke mistar lalu sesuaikan, dan di bawah kaki kita itulah titik tumpu untuk kita melompat. Awalan pada gerakan lompat tinggi yakni pada sudut awalan 45 derajat di tiang kanan dari titik tumpu. Untuk menentukannya, kita dapat melangkahkan kaki 3, 5, 7, atau 9 langkah untuk menentukan awalan. Kemudian kalau kalian ingin melakukan gerakan lompat tinggi gaya straddle tetapi tidak punya mistar, maka kalian dapat menggantinya dengan karet gelang yang disambung-sambungkan hingga sepanjang mistar. Gerakannya sama saja seperti memakai mistar, yakni seperti yang sudah saya jelaskan. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang lompat tinggi gaya straddle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alam dari kelas 11 MIPA 3. Di video ini saya akan menyimpulkan video yang berisikan materi atletik lompat tinggi gaya straddle. Dalam lompat tinggi terdapat 4 gaya. Yang pertama gaya gunting, kedua gaya guling sisi, ketiga gaya straddle, dan keempat gaya flop. Untuk mempelajari materi atletik lompat tinggi dibutuhkan alat bantu. Yang pertama mistar, kedua matras, dan ketiga tiang. Lalu alat tambahan bisa kapur, kon, ataupun lakban sebagai tanda tumpuan atau tolakan. Untuk gerakan terdapat menjadi 4. Yang pertama awalan, kedua tumpuan, ketiga posisi badan di atas mistar, dan keempat pendaratan. Cara menentukan titik tumpuan adalah memajukan langkah kita dari tiang sebelah kanan, lalu luruskan tangan kepada mistar. Disitulah titik tumpuan kita. Kemudian untuk sudut awalan adalah sekitar 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Untuk menentukan awalan bisa menggunakan 3 langkah kaki, 5 langkah kaki, 7 langkah kaki, ataupun 9 langkah kaki. Sekian dari saya, setelah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rafi Firdaus dari 11 MIPA 3 ingin menyampaikan hasil kesimpulan
tentang lompat tinggi. Lompat tinggi mempunyai 4 gaya dalam melakukan lompatan. Yang pertama ada gaya gunting, kedua gaya guling sisi, ketiga gaya straddle, terakhir ada gaya flop. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan lompat tinggi yaitu matras, mistar, tiang, kon, kapur, dan lakban hitam. Gerakan lompat tinggi terbagi 4. Pertama, awalan, kedua tumpuan, ketiga di atas mistar, keempat pendaratan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Soraya dari kelas 11 MIPA 3. Kesimpulan saya berdasarkan video tersebut, lompat tinggi merupakan salah satu dari cabang olahraga atletik yang bertujuan untuk memperoleh lompatan yang setinggi-tingginya saat melewati mistar dengan ketinggian tertentu. Pada lompat tinggi terdapat 4 gaya, yaitu gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Adapun alat yang digunakan pada olahraga lompat tinggi yaitu matras, mistar, dan tiang. Selain itu juga ada alat bantu seperti kon, kapur, atau lakban hitam yang digunakan untuk menandai titik tumpuan atau titik tolakan. Gerakan pada lompat tinggi diantaranya ada awalan, tumpuan, posisi tubuh di atas mistar, dan pendaratan. Cara melakukan lompat tinggi gaya straddle yaitu pertama-tama menentukan awalan dengan melangkahkan kaki dari tiang sebelah kanan, kemudian luruskan badan kita ke arah mistar. Setelah itu kita akan menemukan titik tumpuh. Kemudian, titik tumpuh ditandai dengan kapur. Sudut awalan 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Gunakan langkah kaki 3, 5, 7, atau 9 langkah kaki untuk menentukan awalan. Pada saat melompat, pastikan kaki menumpu pada tanda yang sudah dibuat. Selain itu, juga dapat dengan alat-alat yang ada di rumah, seperti dengan menggunakan karet gelang yang dikaitkan satu sama lain. Tata caranya sama seperti lompat tinggi pada umumnya, hanya saja karena tidak menggunakan matras, maka pendaratannya menggunakan kaki dan tangan. Pada saat melompat, perhatikan kecepatan dan lingkungan agar pada saat pendaratan baik-baik saja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Eka Putri dari kelas 11 MIPA 3. Kesimpulan yang bisa saya ambil setelah menonton video tentang lompat tinggi yaitu dalam lompat tinggi terdapat 4 gaya, yaitu gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan juga gaya flop. Alat yang digunakan dalam lompat tali yaitu matras, mistar, tiang, dan alat tambahannya yaitu kon, kapur, dan juga lakban hitam. Gerakan dalam lompat tinggi yang pertama yaitu awalan, kemudian tumpuan, lalu posisi tubuh di atas mistar, dan yang terakhir pendaratan. Untuk menentukan tumpuan yaitu dengan jarak 1 lengan dari mistar dan sudut awalan kurang lebih 45 derajat dari tiang sebelah kanan dan 5, 7, atau 9 langkah dari tiang sebelah kanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arthur Ngaban dari 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang atletik yaitu lompat tinggi. Ada 4 gaya dalam lompat tinggi, yaitu adalah gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Pada video ini saya akan membahas tentang lompat tinggi gaya straddle. Alat-alat yang digunakan adalah seperti matras, mistar, dan tiang. Alat tambahan yang digunakan dalam lompat tinggi yaitu kon, kapur, atau bahkan lakban hitam yang berfungsi untuk menandai titik tumpuan agar tolakan menandai titik tumpuan itu titik awalan. Gerakan dalam lompat tinggi terdiri dari gerakan awal, gerakan tumpuan, gerakan di atas mistar, dan pendaratan. Dalam menentukan awalan dilakukan dengan melangkahkan kaki dari tiang sebelah kanan, kemudian luruskan lengan dengan arah mistar. Istilah titik tumpuan yang dapat diberi tanda lakban hitam, kapur, atau kon. Sudut awalan kurang lebih dari 45 derajat dari tiang. Terdiri dari gerakan awal, gerakan tumpuan, gerakan di atas mistar, dan pendaratan. Itu menentukan awalan dilakukan dengan melangkahkan kaki tiang sebelah kanan, kemudian luruskan lengan arah mistar. Di setelah titik tumpuan yang diberi tanda lakban,
Sudut awalan kurang lebih dari 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Kemudian lakukan 3 langkah dari menentukan awalan. Bisa juga dengan 5 sampai 9 langkah. Kesimpulan yang saya dapat adalah saya tahu teknik dalam menggunakan lompat ini dan bagaimana cara melakukannya, gaya straddle dan cara mempraktikannya di rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Fatimah Bilang, absen 09 dari kelas 11 MIPA 3. Pada kali ini saya akan membuat kesimpulan materi atletik nomor lompat tinggi. Ada 4 gaya pada lompat tinggi. Yang pertama ialah gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Gaya yang akan saya jelaskan ialah gaya straddle. Alat-alat yang dibutuhkan ialah matras, mistar, tiang, kon atau lakban hitam yang berfungsi untuk menandai titik tumpuan atau tolakan, atau menandai titik awalan. Gerakannya ialah: yang pertama, awalan. Cara menentukannya ialah langkahkan kaki kita dari tiang sebelah kanan, kemudian luruskan tangan ke arah mistar, disitulah titik tumpu kita. Kemudian sudut awalan kurang lebih 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Langkahkan kaki sebanyak 3 kali untuk menentukan awalan. Bisa juga menggunakan 5 langkah, 7 langkah, 9 langkah kaki untuk awalan. Pastikan kaki menumpu pada tanda yang telah kalian buat. Yang kedua ialah tumpuan, yang ketiga ialah di atas mistar, dan yang terakhir ialah pendaratan. Apabila tidak menggunakan matras, pendaratan dilakukan menggunakan kaki dan tangan dengan tempo pelan atau melangkah. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daya Putri Setiawan dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 10. Lompat tinggi. Ada 4 gaya pada lompat tinggi, yaitu gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Alat-alat yang digunakan pada lompat tinggi yaitu: pertama ada matras, kedua mistar, ketiga tiang. Alat bantu tambahan untuk proses pembelajaran yaitu kun, kapur, atau lakban hitam yang digunakan untuk menandai titik tumpu atau lompatan atau daerah awalan. Gerakan-gerakan dalam lompat tinggi ada 4, yaitu awalan, tumpuan, di atas mistar, dan yang terakhir pendaratan. Cara menentukan titik tumpu yaitu dengan melangkahkan kaki dari tiang sebelah kanan, kemudian luruskan tangan kita ke arah mistar, dan posisi kita berdiri adalah titik tumpunya. Sudut awalan kurang lebih 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Untuk menentukan daerah awalan yaitu dengan melangkahkan kaki sebanyak 3 atau 5 atau 7 atau 9 dari titik tumpu dengan sudut kurang lebih 45 derajat. Melakukan lompatan tinggi dengan alat sederhana di rumah dapat dilakukan dengan karet gelang yang dikaitkan. Karet gelang ini berfungsi sebagai alat ganti dari mistar. Untuk menentukan titik tumpu dan awalan tetap sama. Pendaratan menggunakan kaki dan tangan karena tidak ada matras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ainirom, absen 11 dari kelas 11 MIPA 3. Di video kali ini saya akan memberikan kesimpulan terkait lompat tinggi. Lompat tinggi merupakan cabang atletik yang memiliki 4 gaya lompat yang biasa digunakan. Yang pertama ada gaya gunting, yang kedua gaya guling sisi, yang ketiga gaya straddle, dan yang keempat ada gaya flop. Alat-alat yang digunakan dalam lompat tinggi ada matras, mistar, dan tiang, serta alat batu tambahan ada kon, kapur, atau lakban hitam untuk menandai titik tumpuan atau tolakan dan menandai titik awalan. Gerakan lompat terdiri dari awalan, tumpuan, di atas mistar, dan pendaratan. Cara menentukan awalan adalah langkahkan kaki kita dari tiang sebelah kanan sebanyak 2 langkah. Kemudian luruskan lengan kita ke arah mistar, dan disitulah titik tumpu kita bisa ditandai dengan lakban hitam atau kapur. Kemudian sudut awalan kurang lebih 45 derajat dari tiang sebelah kanan dan lakukan 3 kali langkah untuk menentukan awalan. Bisa juga menggunakan 3 langkah, 5 langkah, atau 9 langkah untuk melakukan awalan dan pastikan kaki menumpu di tanda yang sudah dibuat.
Contoh melakukan gerakan lompat tinggi gaya straddle dengan alat yang bisa kalian buat di rumah adalah siapkan karet gelang, lalu kaitkan satu sama lain dengan panjang sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan menentukan awalan yang sama seperti prosedur awal, untuk pendaratan menggunakan kaki, tangan, dan bisa menggunakan tempo pelan atau melangkah. Yang perlu diperhatikan adalah lingkungan sekitar apakah licin atau tidak, agar kecepatan tidak terlalu kencang dan melukai tumpuan sehingga terjatuh. Sekian video kesimpulan lompat tinggi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zeti Alfadea dari kelas 11 3. Di sini saya akan membacakan kesimpulan tentang cabang olahraga atletik nomor lompat tinggi. Pada lompat tinggi, ada 4 cara dalam melakukan lompatan. Yang pertama, gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Lalu, ada alat-alat yang digunakan dalam lompat tinggi. Yang pertama, matras, mistar, tiang, dan alat tambahannya ada kon, kapur, dan lakban hitam yang berfungsi untuk menandai titik tumpu atau tolakan. Bisa juga untuk menandai titik awalan. Gerakan lompat gaya straddle. Yang pertama dimulai dari awalan, lalu gerakan kedua tumpuan, posisi tubuh di atas mistar, dan gerakan keempat yaitu pendaratan. Cara menentukan awalan. Pertama, langkahkan kaki kita dari tiang sebelah kanan, kemudian luruskan tangan ke arah mistar. Kita bisa beri tanda lakban hitam atau kapur sebagai tanda titik tumpu. Kemudian sudut awalan kurang dari 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Lakukan 3 kali langkah kaki untuk menambah awalan. Bisa juga menggunakan dengan 5 langkah, 7 langkah, atau 9 langkah kaki untuk menentukan awalan. Contoh melakukan gerakan lompat tinggi gaya straddle dengan alat yang bisa kita lakukan di rumah, yaitu dengan menggunakan karet gelang. Lalu kaitkan satu sama lain dengan panjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bila tidak menggunakan matras, pendaratan bisa dilakukan menggunakan kaki atau tangan. Lalu menggunakan tempo yang pelan atau hanya melangkah. Kita juga perlu untuk memperhatikan lingkungan sekitar yang tidak licin. Atur kecepatan sehingga tidak terjatuh dalam melakukan lompatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fataya Putri Cinta dari kelas 11 MIPA 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kesimpulan saya mengenai materi tentang lompat tinggi. Nah, jadi dalam lompat tinggi terdapat 4 gaya, yaitu gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan juga gaya flop. Namun, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gaya straddle. Alat-alat yang dibutuhkan dalam gaya straddle adalah mistar, matras, tiang, kon atau lakban hitam yang berfungsi untuk menandai titik tumpuan atau tolakan atau untuk menandai titik awalan. Sedangkan gerakan untuk gaya straddle sendiri dibagi menjadi 4, yaitu awalan, tumpuan, di atas mistar, dan juga pendaratan. Kita mulai dari gerakan yang pertama, yaitu awalan. Cara melakukannya ialah dengan melangkahkan kaki kita dari tiang sebelah kanan, kemudian luruskan tangan ke arah mistar. Lalu, disitulah titik tumpu kita. Kemudian, sudut awalan kurang lebih 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Gerakan selanjutnya setelah gerakan awalan adalah tumpuan, yang dilanjutkan dengan gerakan di atas mistar. Lalu yang terakhir adalah gerakan pendaratan. Nah, apabila tidak menggunakan matras, maka pendaratan dapat dilakukan dengan menggunakan kaki dan tangan dengan tempo pelan atau melangkah. Langkahkan kaki sebanyak 3 kali untuk menentukan awalan. Bisa juga dengan menggunakan 5 langkah, 7 langkah, dan 9 langkah kaki untuk awalan. Nah, itu tadi kesimpulan yang bisa saya jelaskan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Aprianti Malina Prameswari, nomor absen 14 dari kelas 11 MIPA 3. Dalam video kali ini saya akan membahas lompat tinggi.
Lompat tinggi adalah suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan ke atas sebagai upaya membawa titik berat badan setinggi mungkin dan secepat mungkin jatuh mendarat dengan cara melakukan tolakan pada salah satu kaki untuk mencapai suatu ketinggian tertentu. Lompat tinggi sendiri memiliki 4 gaya, yaitu gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Dalam video ini, saya akan menjelaskan gaya straddle. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu matras, mistar, tiang, cone, kapur, dan lakban. Gerakan dalam gaya straddle yaitu yang pertama ada awalan, bisa juga dengan 3 kali langkah kaki, 5 kali langkah, 7 kali langkah kaki dengan arahan sudut dari matras 45 derajat. 2 yaitu tumpuan, yang ketiga posisi tubuh di atas mistar, yang keempat pendaratan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdelvia Zafira dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 15. Hari ini saya akan menjelaskan hasil video yang telah saya tonton. Gaya dalam lompat tinggi ada 4, yaitu gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Alat yang digunakan dalam lompat tinggi ada matras, mistar, dan tiang. Gerakan dalam lompat tinggi ada 4. Yang pertama ada awalan, yaitu posisikan kaki di sebelah kanan tiang mistar. Kemudian yang kedua ada tumpuan, yaitu 45 derajat dari tiang sebelah kanan dan 3 langkah menjauh dari mistar. Saat melompat, kaki di posisi tumpuan. Yang ketiga, ada di atas mistar atau posisi saat melompat, tubuh kita berada di atas mistar. Kemudian yang keempat, ada pendaratan, yaitu mendaratkan tubuh di atas matras. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genevieve Stefani dari kelas 11 MIPA 3. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lompat jauh dengan teknik gaya straddle. Jadi pertama-tama alat yang digunakan ada matras, mistar, dan tiang. Dan juga ada alat bantu tambahan yaitu kon, kapur, atau lakban hitam yang berfungsi untuk menandai titik tumpuan atau tolakan, kemudian bisa juga untuk menandai titik awalan. Kemudian lanjut ada gerakannya. Pertama-tama ada awalan. Sudut awalan itu kurang lebih 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Lalu lakukan 3 langkah kaki untuk menentukan titik awalan, tapi bisa juga menggunakan 5, 7, atau 9 langkah kaki. Yang kedua ada tumpuan. Langkahkan kaki dari tiang kanan, kemudian luruskan lengan kita ke arah mistar. Disitulah titik tumpunya. Bisa ditandai oleh alat bantu tambahan yang tadi disebutkan. Lalu pastikan kaki bertumpu di titik tumpu yang sudah ditandai ketika melakukan lompatan tinggi gaya straddle. Yang ketiga ada posisi tubuh di atas mistar, dan yang terakhir ada pendaratan. Lalu ada cara melakukan lompat tinggi gaya straddle yang bisa dilakukan di rumah. Pertama-tama siapkan karet gelang, lalu kaitkan satu sama lain dengan panjang sesuai kebutuhan kita masing-masing. Prosedur menentukan awalan sama seperti yang setelah saya sebutkan. Lalu kalau tidak mempunyai matras, pendaratannya bisa menggunakan kaki atau tangan. Kita bisa menggunakan tempo yang pelan atau hanya melangkah. Lalu hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan sekitar kita, apakah licin ataupun tidak, dan kecepatan kita berlari. Jangan sampai kita berlari terlalu kencang sehingga melupakan titik tumpu, lalu kita bisa terjatuh. Lalu kalau misalnya kita sudah mengikuti lompat tinggi sesuai prosedur tadi, dapat dipastikan kita bisa melakukannya dengan aman dan selamat. Sekian penjelasan mengenai lompat jauh gaya straddle menurut saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Nailatun Nafiah. Saya dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 17. Kesimpulannya yaitu ada 4 gaya pada lompat tinggi, yaitu gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan dalam lompat tinggi yaitu ada matras, mistar, dan tiang. Mistar dapat diganti dengan tali panjang yang terbuat dari rangkaian karat gelang. Kemudian, gerakan dalam melakukan lompat tinggi yaitu ada gerakan awalan, gerakan tumpuan, gerakan saat di atas mistar, dan gerakan pendaratan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Permatasari Edi Putri dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari video yang diberikan mengenai topik lompat tinggi. Pertama-tama, kita akan membahas gaya-gaya yang terdapat pada lompat tinggi. Di antaranya yaitu yang pertama, gaya gunting. Kedua, gaya guling sisi. Ketiga, gaya straddle. Dan yang terakhir ialah gaya flop. Di video kali ini kita akan mempelajari hanya satu gayanya, yaitu gaya straddle. Pada bagian pertama kita akan mempelajari alat-alat apa saja sih yang diperlukan dalam teknik straddle ini. Alat-alatnya ialah matras, mistar, dan tiang. Selain itu, terdapat alat tambahan sebagai penanda titik tumpu berupa kon, kapur, dan lakban. Gerakan dalam teknik straddle ini dimulai dengan awalan. Awalan dapat dilakukan dengan cara melangkah sebanyak 3 atau 5 kali ke depan. Gerakan selanjutnya ialah tumpuan. Tahap ini menggunakan kaki terkuat untuk menumpu loncatan yang berada di sebelum garis atau mistar. Selanjutnya ialah tahap ketika tubuh berada di atas mistar. Dan terakhir ialah pendaratan tubuh pada matras dengan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Miranti Karima dari kelas 11 MIPA 3 dengan nomor absen 19. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar lompat tinggi gaya straddle. Sebelumnya, kalian tahu nggak ada 4 gaya loh pada lompat tinggi, yaitu gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang lompat tinggi dengan menggunakan gaya straddle. Alat yang digunakan dalam melakukan lompat tinggi gaya straddle ini yakni matras, mistar, dan juga tiang. Dan alat bantu tambahannya yakni kapur serta lakban hitam untuk menandai titik tumpuan atau untuk titik awalan. Gerakan dalam melakukan lompat tinggi gaya straddle ini yakni pertama ada awalan, yang kedua ada tumpuan, yang ketiga posisi tubuh di atas mistar, dan yang keempat ada pendaratan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan lompat tinggi gaya straddle yakni pertama, langkahkan kaki kita dari tiang sebelah kanan. Kemudian, luruskan lengan kita ke arah mistar, disitulah titik tumpu kita. Untuk menandai titik tumpu bisa kita tandai dengan kapur atau lakban hitam. Yang ketiga, sudut awalan kurang lebih 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Lakukan 3, 5, 7, atau 9 langkah kaki untuk menentukan awalan. Kemudian, lakukanlah lompatan straddle dengan awalan 3 langkah. Lalu
Lalu, lakukan lompat straddle dengan awalan 5 langkah dan seterusnya, yakni 7 langkah, 9 langkah. Dan pastikan kaki menumpu pada tanda yang sudah kita buat. Lalu, bagaimana ya kalau kita melakukannya di rumah? Cara yang dapat kita lakukan dalam melakukan lompat tinggi gaya straddle apabila kita melakukannya di rumah, yakni pertama, siapkan karat gelang, lalu kaitkan satu sama lain dengan panjang sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian, untuk prosedur menentukan awalan sama seperti yang disampaikan sebelumnya. Yang ketiga, karena tidak menggunakan matras, maka pendaratannya kita menggunakan kaki dan juga tangan. Dan lakukanlah dengan tempo yang pelan, atau bisa dengan hanya melangkah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan lompat tinggi gaya straddle ini adalah lingkungan sekitar kita. Apakah tempatnya licin atau tidak? Atur kecepatan kita jangan sampai terlalu kencang dan melupakan tumpuan, sehingga kita bisa terjatuh. Jika kita sudah bisa menyesuaikan kecepatan, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, itulah penjelasan mengenai lompat tinggi gaya straddle. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Hernanda dari kelas 11 MIPA 3, absen 20. Di video kali ini, saya akan memberitahukan kepada kalian semua mengenai kesimpulan yang saya dapat dari gerakan lompat tinggi. Jadi, gerakan lompat tinggi terbagi menjadi 4 gaya. Yang pertama, ada gaya gunting. Yang kedua, ada gaya guling sisi. Yang ketiga, ada gaya straddle. Dan yang gaya keempat, ada yang namanya gaya flop. Dan di video kali ini, saya akan memberitahukan kepada kalian semua mengenai gaya straddle. Jadi, dalam gaya straddle itu memerlukan yang namanya 3 alat. Yang pertama ada mistar, yang kedua ada matras, dan yang ketiga ada yang namanya tiang. Dan ada lagi alat pendukung atau alat tambahannya, yaitu ada kapur, lakban, dan juga pun, yang bertujuan untuk memberikan tumpuan atau titik awalnya. Dalam lompat tinggi ini, yang khususnya untuk gaya straddle, itu ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama ada gaya awalan, yang kedua ada tumpuan, yang ketiga di atas mistar, dan juga keempat pendaratan. Dan berikut saya akan menjelaskan secara lebih spesifiknya lagi atau lebih terperinci mengenai hal-hal tersebut atau gerakan-gerakan tersebut. Jadi, cara untuk melakukan awalannya dengan cara melangkahkan kaki dari sebelah tiang dan luruskan tangan ke mistar dengan sudut awalan kurang lebih 45 derajat. Lalu, pastikan kaki berada di tempat tumpuan yang sudah dibuat. Lalu, saya akan memberitahukan kepada kalian semua mengenai cara membuat alat untuk melakukan lompat straddle dengan bahan rumahan, yaitu dengan menggunakan karet, yang dimana khususnya karet gelang yang dibutuhkan itu sesuai dengan kebutuhan saja. Maksudnya itu panjangnya itu sesuai dengan kebutuhan kita saja, tidak ada ukuran pastinya. Dengan sikap awalan yang sama saja seperti yang menggunakan mistar, matras, dan juga tiang. Yang membedakannya hanyalah cara pendaratannya yang menggunakan kaki dan juga tangan dengan tempo yang pelan atau melangkah. Jadi dalam melakukannya jangan cepat-cepat dikarenakan atau dikhawatirkan jatuh. Mungkin sekian dari video kesimpulan yang saya dapat mengenai lompat tinggi khususnya untuk gaya straddle. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarak dari kelas 11 IPA 3, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lompat tinggi. Jadi di sini saya akan menjelaskan gaya apa saja yang ada di dalam
lompat tinggi. Yang pertama ada gaya gunting, yang kedua ada gaya guling sisi, dan yang ketiga ada gaya straddle, dan yang terakhir keempat ada gaya flop. Untuk alat sendiri dalam lompat tinggi ini ada 3. Yang pertama matras, yang kedua mistar, yang ketiga tiang. Adapun juga alat bantu tambahan dalam melakukan lompat tinggi. Yang pertama ada kon, kedua ada kapur, ketiga adalah lakban hitam yang berfungsi untuk menandai titik tumpuan atau tolakan. Gerakan dalam lompat tinggi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada awalan, kedua ada tumpuan, dan yang ketiga ada di atas mistar. Berikut penjelasan saya mengenai lompat tinggi. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gewantara Sundana dari 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan teknik dari gaya lompat straddle. Gaya lompat straddle dimulai diperkenalkan pada tahun 1930, yaitu Jim Stewart dari Amerika. Ia memakai gaya ini dalam suatu perlombaan, namun saat itu belum diakui sebagai gaya yang sah, dan diakui pada tahun 1934 karena sudah mulai terkenal dengan gaya straddle tersebut. Gaya straddle dapat dilakukan dengan mengambil jarak awalan dimulai dari samping antara 5, 7, dan 9 langkah dari tiang target dan tergantung dengan tinggi tiang target tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Aulia Rahman dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 23. Ingin menyampaikan kesimpulan dari video lompat tinggi. Salah satu nomor atletik ialah lompat tinggi. Ada 4 gaya pada lompat tinggi, yaitu gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Yang kali ini akan saya sampaikan adalah gaya straddle. Alat yang digunakan adalah matras, mistar, dan tiang. Dan ada beberapa alat bantu tambahan yang dapat digunakan, yaitu kon, kapur, dan lakban. Fungsi alat tambahan ini adalah untuk menandai titik tempuan, lompatan, atau awalan. Gerakan lompat tinggi ada yang pertama awalan, yang kedua tumpuan, yang ketiga di atas mistar, yang keempat pendaratan. Cara menentukan awalan ialah langkahkan kaki dari tiang sebelah kanan, kemudian luruskan lengan ke arah mistar. Sudut awalan kurang lebih 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Lakukan 3 kali langkah kaki, atau 5 langkah, atau 7 langkah, atau 9 langkah. Pastikan kaki menumpu di tempat yang sudah dibuat, dan lakukan gerakan lompat tinggi dengan benar. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jika Nambah dari kelas 3. Dan saya akan menjelaskan kesimpulan dari video lompat tinggi gaya straddle. Lompat tinggi adalah suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan ke atas sebagai upaya membawa titik berat badan setinggi mungkin dan secepat mungkin jatuh dengan cara melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai suatu ketinggian tertentu. Ada 4 gaya yang dilakukan dalam melakukan lompat tinggi, yaitu gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Sementara itu, alat yang digunakan adalah mistar,
matras, dan tiang. Sementara alat bantu tambahan lainnya yaitu kapur atau lakban hitam untuk menandai tempat tumpuan atau titik awalan. Gerakan pertama dimulai dari awalan, lalu tumpuan, posisi tubuh di atas mistar, dan pendaratan. Cara menentukan awalan, letakkan kaki kita dari tiang sebelah kanan, lalu luruskan dengan kita ke arah mistar. Disitulah titik tumpu yang akan digunakan. Titik ini dapat diberi tanda. Kemudian sudut awalan kurang lebih 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Lalu lakukan 3, 5, 7, atau 9 kali langkah kaki untuk menentukan awalan. Cara melakukan lompat tinggi gaya straddle dengan alat yang bisa dibuat di rumah. Siapkan karet, gelang, dan kaitkan satu sama lain hingga mencapai panjang yang diinginkan. Prosedur menentukan awalan seperti yang sudah disampaikan. Sementara itu, pendaratan menggunakan kaki dan tangan karena tidak menggunakan matras. Dapat dengan menggunakan tempo yang pelan atau hanya melangkah. Perhatikan lingkungan sekitar, apakah lantai licin atau tidak, dan atur kecepatan agar nantinya tidak lupakan tumpuan dan terjatuh. Perkenalkan, nama saya Nangkula Sudharma dari 1153. Di sini saya akan menjelaskan materi cabang atletik yaitu lompat tinggi. Lompat tinggi adalah suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan mengangkat kaki ke depan ke atas sebagai upaya membuat titik berat badan setinggi mungkin dan secepat mungkin untuk jatuh atau mendarat dengan cara melakukan tolakan pada salah satu kaki untuk mencapai suatu ketinggian tertentu. Ada 4 gaya lompat tinggi. Pertama, ada gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan juga gaya float. Di sini saya akan menjelaskan gaya straddle. Gaya ini menggantikan western roll yang juga sering digunakan oleh para pelompat setelah Fosbury flop. Posisi atlet saat lompat dengan gaya straddle adalah menghadap tiang mistar. Selain itu, saat melayang di udara, posisi kaki dan kepala pelompat melewati tiang mistar secara bersamaan. Untuk alat yang digunakan, pertama ada matras, mistar, dan juga ada tiang. Untuk gerakan, itu ada gerakan awal, tumpuan, gerakan di atas mistar atau melayang, dan juga pendaratan. Untuk menentukan awalan, letakkan kaki kita dari tiang sebelah kanan. Kemudian luruskan tangan ke arah mistar, disitulah titik tumpu kita. Sudut awalan kurang lebih 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Lakukan 3, 5, 7, sampai 9 langkah untuk menentukan awalan. Pada saat pendaratan, usahakan menggunakan kaki yang benar sehingga mencegah terjadinya jatuh atau gagal untuk mendarat. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narendra Busajaraka, saya dari kelas 11 MIPA 3, dan kali ini saya akan membacakan rangkuman dari video teknik dasar lompat tinggi gaya straddle. Pertama-tama, lompat tinggi. Lompat tinggi terbagi menjadi 4 gaya, yaitu ada gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Sekarang kita akan fokus ke gaya straddle. Alat yang wajib digunakan dalam lompat tinggi gaya straddle adalah matras, mistar, dan tiang. Gerakan lompat tinggi gaya straddle ada 4. Yang pertama ada awalan, kedua ada tumpuan, ketiga ada gerakan di atas mistar, dan yang keempat ada gerakan pendaratan. Tahapan lompat tinggi gaya straddle adalah yang pertama-tama yaitu melakukan awalan. Melakukan awalan bisa dengan 3, 5, 7, hingga 9 langkah kaki. Tujuan dari melakukan awalan ini adalah untuk memperoleh momentum kecepatan sehingga lompatan nanti menjadi lebih tinggi.
Lalu selanjutnya adalah tahapan tolakan. Tahapan tolakan menggunakan kaki yang terkuat. Jika menggunakan kaki kanan, maka awalan dilakukan di sebelah kiri mistar. Dan jika dilakukan dengan kaki kiri, maka awalannya di sebelah kanan mistar. Gunanya dari tolakan ini adalah untuk memperoleh lompatan dan arah memutar saat di atas mistar. Selanjutnya adalah sikap badan di atas mistar. Sikap badan di atas mistar yang benar dari gaya straddle adalah yang pertama adalah telentang, lalu kedua kaki tergantung lemas, dan punggung seperti busur yang melenting. Tujuan dari sikap badan ini adalah agar tubuh mudah melewati mistar dan menciptakan pendaratan yang baik dan aman. Selanjutnya adalah tahapan mendarat. Pendaratan dilakukan dengan pertama-tama adalah punggung atau bahu apabila mendarat di busa. Sedangkan jika mendarat di pasir, maka yang pertama-tama mendarat adalah kaki atau bahu. Sekian dari saya, itu tadi adalah rangkuman dari lompat tinggi gaya straddle. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Maira dari kelas 11 MIPA 3 absen 27. Di video kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang lompat tinggi. Lompat tinggi adalah suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki depan ke atas sebagai upaya membawa titik berat badan setinggi mungkin dan secepat mungkin jatuh atau mendarat dengan cara melakukan tolakan pada salah satu kaki untuk mencapai suatu ketinggian tertentu. Ada 4 gaya lompat tinggi, yaitu gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan yang terakhir gaya flop. Gaya straddle. Gaya ini menggantikan western roll dan juga sering digunakan oleh para pelompat setelah Fosbury flop. Posisi atlet saat melompat dengan gaya straddle adalah menghadap tiang mistar. Selain itu, saat melayang di udara, posisi kepala dan kaki pelompat melewati tiang mistar secara bersamaan. Alat-alat yang digunakan adalah yang pertama matras, yang kedua mistar, dan yang ketiga adalah tiang. Gerakan-gerakan dalam lompat tinggi adalah awalan, tumpuan, di atas mistar, dan pendaratan. Untuk menentukan awalan, langkahkan kaki kita dari tiang sebelah kanan, kemudian luruskan tangan kita ke arah mistar. Disitulah titik tumpu kita. Sudut awalan kurang lebih 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Lakukan 3 kali langkah untuk menentukan awalan. Bisa juga menentukan awalan dengan 5, 7, dan 9 langkah. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Bila dari kelas 11 MIPA 3. Kesimpulan dari video pembelajaran tersebut yaitu terdapat 4 gaya dalam lompat tinggi. Yang pertama, gaya gunting, yang kedua, gaya guling sisi, yang ketiga, gaya straddle, dan yang keempat, gaya flop. Alat-alat pada lompat tinggi yaitu 1. Matras, 2. mistar, 3. tiang. Alat tambahan yang dibutuhkan dalam lompat tinggi yaitu ada kon untuk menandai titik awalan, yang kedua kapur, dan yang ketiga lakban hitam untuk menandai titik tumpu atau tolakan. Terdapat 4 gerakan pada lompat tinggi. Yang pertama ada awalan, yang kedua tolakan atau tumpuan, yang ketiga di atas mistar, dan yang keempat gerakan pendaratan. Untuk menentukan titik awalan dapat dilakukan dengan cara melangkahkan kaki 1-2 langkah dari tiang sebelah kanan, kemudian buat jarak kurang lebih 1 lengan dari mistar, lalu diberikan tanda. Tanda tersebut sebagai tanda untuk menentukan titik tolakan atau tumpuan. Kemudian untuk menentukan titik awalan, buatlah sudut kurang lebih 45 derajat dengan jarak 3 atau 5 atau 7 atau 9 langkah dari tiang mistar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Widatunisa dari kelas 11 3. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapatkan dari video pembelajaran lompat tinggi. Lompat tinggi adalah salah satu cabang olahraga yang menuntut pemain dapat melakukan gerakan lompatan ke atas dengan setinggi-tingginya. Ada 4 gaya pada lompat tinggi. Yang pertama ada gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Alat yang digunakan untuk melakukan lompat tinggi ada matras, mistar, dan tiang. Sedangkan untuk alat bantu tambahan ada cone, kapur, dan lakban. Alat bantu tambahan digunakan untuk menandai tolakan atau tumpuan atau menandai awalan untuk melakukan lompat tinggi. Cara menentukan awalan, langkahkan kaki kita dari tiang sebelah kanan, kemudian luruskan tangan ke arah mistar, dan itulah titik awalan atau tumpuan lompat. Kemudian kurang lebih 45 derajat dari tiang sebelah kanan, lakukan 3 kali langkah kaki untuk menentukan awalan, bisa menggunakan 5 langkah, 7 langkah, ataupun 9 langkah. Gerakan untuk melakukan lompat tinggi adalah awalan, tumpuan, gerakan atas mistar, dan pendaratan. Langkah-langkah melakukan lompat tinggi gaya straddle adalah posisikan tubuh menghadap ke arah mistar, lari menuju mistar secara dengan tempo yang bergerak dari lambat ke cepat. Dalam 4 langkah terakhir, lakukan secara lebih bertenaga dengan langkah yang besar. Saat hampir mencapai mistar, lakukan tolakan dengan menggunakan kaki terkuat dengan menariknya ke atas. Lakukan lompatan dengan tubuh melengkung, dibantu dengan ayunan kaki belakang ke depan atas dan lengan berada di belakang. Setelah kaki ayun mencapai ketinggian maksimum, lewati mistar dengan lengan kiri yang diusahakan jangan menyentuh mistar dan rapatkan pada dada ataupun punggung. Segera putar badan ke kiri dengan kepala mendahului mistar. Buka kedua kaki lebar-lebar, lakukan putaran badan dengan sebaik-baiknya sehingga dada dan perut menelungkup. Lipat kaki kiri ke samping, agak ke atas dan agak ke belakang, lengan kanan lurus ke bawah. Lompat tinggi bisa dilakukan menggunakan karet gelang yang diikat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jika tidak menggunakan matras, pendaratan dapat dilakukan dengan bertumpu pada kaki dan tangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Ramadiani dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 30. Hari ini saya akan menyimpulkan materi dari video yang telah Bapak berikan, yaitu lompat tinggi atau salah satu cabang dari atletik. Dapat disimpulkan bahwa lompat tinggi merupakan olahraga melompat setinggi mungkin dengan melewati mistar lompat. Dalam permainan lompat tinggi diperlukan penguasaan berbagai teknik atau gaya lompat guna tercapainya hasil yang maksimal dan sesuai harapan, ya. Ini meraih lompatan tertinggi. Lompat tinggi adalah salah satu cabang olahraga atletik. Ada 4 gaya dalam lompat tinggi. Yang pertama ada gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Alat-alat yang digunakan dalam lompat tinggi yaitu ada matras, mistar, dan tiang. Dan ada alat bantu tambahan, yaitu seperti cone, kapur, dan lakban hitam. Ada 4 gerakan dalam setiap gaya. Yang pertama ada awalan, tumpuan, posisi di atas mistar, dan pendaratan. Awalan bisa dilakukan dengan berawalan 3, 5, ataupun 7 langkah. Dan lompat tinggi juga bisa dilakukan di rumah dengan alat seadanya seperti karet gelang. Karena tidak ada matras saat pendaratan, maka matras bisa digantikan dengan tumpuan kaki dan tangan. Sekian yang dapat saya simpulkan dan sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Shinta Devi dari kelas 11 MIPA 3. Kesimpulan saya dari video tersebut yaitu lompat tinggi merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang akan menguji keterampilan melompat dengan melewati tiang mistar. Tujuan olahraga lompat tinggi ini adalah untuk memperoleh lompatan setinggi-tingginya saat melewati mistar tersebut dengan ketinggian tertentu. Terdapat 4 gaya yang ada pada lompat tinggi. Yang pertama gaya gunting, yang kedua gaya guling sisi, yang ketiga gaya straddle, dan yang keempat gaya flop. Alat-alat yang digunakan untuk lompat tinggi. Pertama ada matras, kedua mistar, dan yang ketiga tiang. Untuk alat bantu tambahan bisa menggunakan cone, kapur, atau lakban hitam yang berfungsi untuk menandai titik tumpuan atau tolakan. Kemudian bisa juga untuk menandai titik awalan. Ada 4 gerakan pada lompat jauh. Yang pertama awalan, kedua tumpuan, yang ketiga posisi tubuh di atas mistar, dan yang terakhir pendaratan. Cara menentukan awalannya itu, langkahkan kaki kita dari tiang sebelah kanan, kemudian luruskan dengan kita ke arah mistar. Disitulah titik tumpu kita. Bisa diberi tanda dengan kapur atau lakban hitam.
Kemudian titik awalan kurang lebih 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Lakukan 3 kali langkah untuk menentukan awalan. Dan bisa juga menggunakan dengan 5 langkah, 7 langkah, atau 9 langkah kaki untuk menentukan awalan. Berikut contoh melakukan gerakan lompat tinggi gaya straddle dengan alat yang bisa dibuat di rumah, yaitu dengan karet gelang yang sudah dikaitkan satu sama lain dengan panjang sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk cara menentukan awalan sama seperti sebelumnya, karena tidak menggunakan matras, pendaratannya kita menggunakan kaki dan tangan. Yang pertama bisa menggunakan tempo yang pelan atau hanya melangkah. Pada saat melompat, perhatikan kecepatan dan lingkungan agar pada saat pendaratan baik-baik saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Intan Cahyani Tamales dari kelas 11 MIPA 3, absen 32. Hari ini saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya buat dari video materi pembelajaran lompat tinggi gaya straddle, materi atletik nomor lompat tinggi. 4 gaya lompat tinggi, yang pertama gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan gaya flop. Alat yang dibutuhkan, matras, mistar, tiang, dan alat tambahannya, kon, kapur, atau lakban yang digunakan untuk menandai titik tolakan dan atau awalan. Gerakan langkah awalan straddle boleh 3, 5, 7, atau 9 langkah dengan surut awalan kurang lebih 45 derajat. Cara menentukan titik tolak yaitu langkahkan kaki dari tiang sebelah kanan, kemudian luruskan tangan ke arah mistar, dan disitulah titik tumpu. Jika tidak menggunakan matras, maka pendaratan dengan kaki dan tangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Yustahwaida, absen 33 dari kelas 11 MIPA 3. Ada 4 gaya dalam lompat tinggi. Yang pertama, gaya gunting. Kedua, gaya guling sisi. Ketiga, gaya straddle. Dan keempat, gaya flop. Materi yang akan dipelajari pada video ini adalah lompat tinggi gaya straddle. Alat-alat yang digunakan dalam lompat tinggi adalah matras, mistar, dan tiang. Adapun alat tambahan seperti kon, kapur, dan lakban hitam. Ada 4 gerakan dalam lompat tinggi, yaitu awalan, tumpuan, di atas mistar, dan pendaratan. Untuk awalan, cara melakukannya yaitu langkahkan kaki dari tiang sebelah kanan, kemudian luruskan tangan ke arah mistar. Disitulah titik tumpu kita. Kemudian, sudut awal kurang lebih 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Lakukan 3, 5, 7, atau 9 kali langkah kaki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Naswalia dari kelas 11 MIPA 3. Di video kali ini saya ingin menyampaikan kesimpulan saya terhadap video yang telah saya amati, yaitu video tentang materi lompat tinggi. Dalam lompat tinggi terdapat 4 gaya. Yang pertama gaya gunting, yang kedua gaya gunting sisi, yang ketiga gaya straddle, dan yang keempat gaya flop. Pada materi ini kita akan membahas tentang materi gaya yang ketiga, yaitu gaya straddle. Dalam lompat tinggi terdapat alat-alat yang digunakan. Yang pertama yaitu matras, yang kedua ada mistar, yang ketiga ada tiang, dan ada alat-alat tambahan lainnya seperti kapur ataupun lakban. Pada lompat tinggi ini diawali dengan gerakan awalan, lalu dilanjutkan dengan gerakan tumpuan, gerakan ketiga yaitu ketika tubuh berada di atas mistar, dan yang terakhir yaitu gerakan pendaratan. Untuk mengatur titik awalan bisa ditentukan dengan 3 langkah dari titik tumpuan dan dilanjutkan dengan 5 langkah hingga 7 langkah dari titik tumpuan tersebut. Kalian juga bisa melakukan lompat tinggi ini di rumah menggunakan alat-alat seadanya seperti karet getah yang disambungkan untuk dijadikan mistar, dan untuk mendaratannya kalian bisa melakukannya dengan kaki dan tangan. Sekian kesimpulan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Nurbaiti, nomor absen 35 dari kelas 11 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan rangkuman tentang materi atletik lompat tinggi. Lompat tinggi terbagi menjadi 4 gaya. Yang pertama yaitu gaya gunting, gaya guling sisi, gaya straddle, dan yang terakhir adalah gaya flow. Pada pembelajaran kali ini yang akan kita jelaskan adalah lompat tinggi gaya straddle. Alat yang digunakan yaitu adalah matras, mistar, dan tiang.
Alat bantu yang dapat digunakan adalah kapur dan lakban yang berfungsi sebagai penanda untuk menentukan titik tumpu awalan. Untuk gerakan ada 4 step. Yang pertama yaitu awalan, yang kedua tumpuan, yang ketiga badan berada di atas mistar, dan yang terakhir adalah pendaratan. Cara menentukan titik awalan, yang pertama yaitu langkahkan kaki dari tiang sebelah kanan, yang kedua luruskan tangan dengan mistar, yang ketiga beri kapur atau lakban hitam, yang keempat menentukan sudut awalan sebesar 45 derajat dari tiang sebelah kanan. Langkahkan kaki ke depan dari tiang ke depan ke sebelah kanan untuk menentukan awalan sebanyak 3, 5, 7, atau 9 langkah. Yang terakhir, pastikan kaki mendarat di tanda yang sudah dibuat. Contoh melakukan lompat tinggi gaya straddle dengan bahan yang ada di rumah. Yang pertama yaitu siapkan karet gelang dan digabungkan menjadi satu, sepanjang sesuai kebutuhan. Yang kedua, prosedur menentukan titik awalan sama seperti awal. Pendaratan dilakukan dengan kaki dan tangan dengan tempo pelan atau hanya dengan melangkah. Yang terakhir yaitu atur kecepatan, jangan terlalu kencang karena akan melakukan tumpuan agar tidak terjatuh. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sebutkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah dari kelas 11 MIPA 3 absen 36, akan menyimpulkan materi lompat tinggi. Jadi lompat tinggi ada 4 gaya. Yang pertama gaya gunting, yang kedua gaya guling sisi, yang ketiga gaya straddle, dan yang keempat gaya flop. Gaya straddle gerakannya ada awalan, tumpuan, di atas mistar, dan pendaratan. Cara menentukan awalan yaitu dengan langkahkan kaki dari tiang sebelah kanan, kemudian luruskan pandangan ke arah mistar. Disitulah titik tumpu dan bisa diberi tanda. Kemudian titik awalan selanjutnya sekitar 45 derajat dari titik sebelumnya. Bisa menggunakan 3 langkah, 5 langkah, 7 langkah, atau 9 langkah untuk menentukan awalan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.